Pace bene, masih di mea culpa. Saya sedang berpikir tentang Petrus, Santo Petrus, yang kita dengar kisahnya dalam bacaan hari ini. Untuk saya menarik dan menginspirasi. Harapan saya Petrus ini menginspirasi teman-teman semua juga menjadi seorang Katolik, menjadi Kristen secara umum. Katolik terutama yang menganggap Petrus sebagai pausnya yang pertama, pemimpin pertama. Apa yang istimewa dalam diri Petrus ini? Oke, keistimewaan Petrus itu menjadi tidak berarti kalau kita tidak kaitkan dengan Yesus. Panggilan Yesus. Dialah, Yesuslah dasar dari semua cerita ini. Apa kalimat terakhir, kata terakhir kita dengar dalam bacaan Injil hari ini? Seguimi, ikutlah aku. Yesus berkata begitu kepada Petrus. Nah pertanyaan, tidakkah Yesus tahu kualitas Petrus? Kualitasnya mengasihi Yesus. Yesus pasti tidak lupa ketika Petrus mengkhianati dia sebanyak 3 kali. Oke, Yesus sebelum ayam berkokok, ketika Yesus akan disalib, Yesus juga mungkin tidak akan lupa ketika Petrus salah mengerti tentang kemesiasan Yesus. Oke, menarik Yesus ke sampingnya dan berkata, apa yang kau katakan? Ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan mengalami sengsara, wafat. Petrus tidak mengerti. Dan terakhir, di bacaan hari ini, kita dengar bagaimana kesanggupan Petrus mengasihi Yesus. Yesus tahu kualitas, tidak begitu sampai pada level yang paling tinggi cara Petrus mengasihi Yesus. Tapi Yesus tetap memanggil Petrus, ikutlah aku, untuk tetap menjadi muridnya. Menarik. Lalu terutama untuk bacaan hari ini. Di bahasa Indonesia rasa bahasanya tidak tampak, ya. Di bahasa asli, di bahasa Yunani ada, dan di bahasa Italia sedikit-sedikit saya mengerti. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang memiliki kualitas berbeda. Pertama, Yesus bertanya, "Mi ami più di costoro?" Kau kasihkah aku lebih dari mereka ini? Lalu yang kedua turun lagi, mi ami, kau kasihkah aku? Dan yang ketiga, yang terakhir, mi vuoi bene, kamu inginkankah aku dengan baik? Oke, mengapa diturunkan terus? Petrus secara konsisten menjawab ketika Yesus bertanya, mi ami, kau kasihkah aku? Jawaban Petrus apa? Engkau tahu, mi voglio bene. Aku menginginkan engkau dengan baik. Petrus tidak mampu untuk sampai pada tahap amare, mengasihi, mencintai sebagaimana kosakata yang dipakai oleh Yesus. Yesus sudah membuktikannya dengan mau mengalami sengsara, wafat bagi orang-orang sekitarnya. Akhirnya kita bawa bacaan ini ke dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Kita memiliki kualitas cinta juga yang berbeda-beda terhadap Yesus. Cinta, kita katakan cinta. Seberapa sanggup kita mengasihi dia? Nah, mampu menerima Yesus itu bukan sesuatu yang sulit untuk menerima, ya. Menerima orang yang dikasihi oleh miliaran orang itu tidak susah. Tetapi kalau kita mengartikan mengasihi, mencintai, itu berarti saya memberi dari diriku untuknya. Di sana baru diuji kecintaan. Kalimat yang dengan gampang kita katakan, oh aku mengasihi Yesus, aku mau mencintai dia. Sekali lagi tidak sulit mencintai orang yang dipuji-puji. Tetapi memberi sesuatu, bahkan lebih dari yang kita sanggup seperti biasanya memberi, itu tantangan, penyangkalan diri yang dituntut dari seorang murid, seorang yang menyebut diri Kristen. Sekali lagi ini bukan pekerjaan gampang, dan Petrus ini yang menarik. Ini yang saya katakan menginspirasi dari diri Petrus. Ia tahu dirinya. Ia tidak berpura-pura mencintai Yesus. Bisa saja dia berkata, engkau tahu Tuhan, ti amo. Aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Tetapi Petrus memakai kata, ti voglio bene. Dia tahu betapa terbatasnya dia. Betapa tak sanggupnya dia sampai pada level itu, amare. Tetapi itulah secara verbal. Tapi dalam bacaan pertama dalam
Kisah para rasul kita dengarkan, Petrus berkhotbah bahkan di tempat orang yang menolak dia. Satu kesaksian yang hidup. Dan ini menjadi masuk akal mengapa Petrus itu pantas menjadi pemimpin gereja. Gereja yang hidup di dunia ini adalah kumpulan orang-orang yang masih dalam usaha untuk tetap setia pada Allah. Oke, masih ada kemungkinan kita ini berubah-ubah. Masih ada kemungkinan kita ini menjadi orang yang mengecewakan. Sekalipun kita bercita-cita menjadi orang baik. Tapi kita tidak tahu hari depan karena kelemahan kita. Kita tidak inginkan. Tetapi Petrus tahu siapa dirinya dan kita mencoba tahu betapa rapuhnya kita. Tetapi Petrus dalam kerapuhannya berusaha mewartakan Kristus. Ini menginspirasi. Mengetahui sabda Allah membuat seseorang sanggup berkata-kata tentang sabda. Nah, mengapa saya katakan sangat menginspirasi? Untuk saya ini penting. Banyak orang mengkritik cara berbicara saya. Bagaimana mencela-mencele, tidak tegas, tidak. Saya tahu kualitas. Begitu ya. Setiap yang saya katakan itu, apakah saya menghidupinya atau tidak? Nah, sadar bahwa saya lemah, tetapi serentak sadar bahwa saya harus menyatakan apa yang Kristus ajarkan. Saya pikir ini sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan tanpa bermaksud menghiperbolistik, melebih-lebihkan. Bahwa ini pekerjaan gampang sebenarnya. Tak perlu untuk banyak mengeluh tentang pewartaan ini. Tapi saya pikir pewartaan yang sempurna itu Petrus tunjukkan dengan langsung mewarta, terjun ke lapangan. Dan dia menjadi pemimpin gereja dan kita juga diharapkan memiliki semangat yang sama. Nah, pewartaan itu milik siapa? Milik semua orang Kristen, bukan hanya para pastor. Para pastor berkhotbah di podium yang ditempatkan baginya, yang difungsikan untuknya. Tapi orang tua juga berkhotbah dalam cara hidupnya masing-masing. Di keluarga menjadi seperti Petrus begitulah. Menjadi seperti Petrus, tahu yang menyatakan bahwa dirinya terbatas, mencintai. Tetapi serentak sekalipun terbatas, saya harus tetap juga melakukan tugasku sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai pastor. Menginspirasi menurut saya siapa Petrus ini. Dan sekali lagi, Petrus menjadi sebuah inspirasi. Dalam dirinya terungkap karya roh. Karena dalam kesatuan dengan Kristus. Maka kami akan tetap mewartakan nama Kristus, kata Petrus. Meskipun dia dicambuk, bahkan akhirnya dia menjadi seorang martir. Tapi dia tidak berubah dari niat baiknya. Dan kita ini masih berjarah. Masih terus melanjutkan perjalanan kita yang tidak selalu pasti di jalan yang benar. Bukan karena Allah tidak nampak, tidak ada. Tetapi kita yang berubah-ubah. Semoga kita sanggup dalam keterbatasan kita mencintai Allah. Kita tetap setia kepadanya. Karena sekalipun kita terbatas, Allah dalam diri Yesus tetap berkata, ikutlah aku. Kita yang terbatas ini diikut sertakan dalam karya Allah juga. Pace bene.